Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Miftah Kul di Cemil Ceramah Ilmiah. Salam Nusantara. Apa kabar buat Anda semua, para pemirsa ataupun netizen dimanapun Anda berada? Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kali ini saya ingin menyampaikan tema toleransi buat makmur, arogansi bikin hancur. Kita sering mendengar kata toleransi, mendengarkan kata saling menghargai, menghormati sesama. Toleransi lebih dari menghormati, lebih dari menghargai seseorang dalam hal pergaulan, tetapi toleransi itu dari sisi religion, dari sisi agama, keyakinan, atau akidah. Toleransi, kata A.S. Hornby di dalam kamus Oxfordnya, toleransi itu adalah endure without protest. Artinya membiarkan tanpa mempertentangkan. Nah, artinya toleransi itu biarkan saja ada. Dia tampak berbeda, dia terlihat lain dari yang lain, biarkan saja ada. Karena toleransi merupakan satu sifat yang ada dalam diri manusia. Dia bisa menerima apapun yang tak sama dengannya. Toleransi itu adalah bagian daripada keimanan juga. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak siapapun itu. Kita tidak bisa memaksakan seseorang itu harus sama dengan kita. Kalau saya suka nasi goreng, Anda suka nasi kuning, tidak mungkin saya memaksa Anda supaya mencintai nasi goreng, sementara Anda tidak suka dengan nasi goreng. Begitu juga, Anda juga tidak bisa memaksa saya untuk menikmati nasi kuning yang saya tidak suka. Artinya, mari kita sama-sama makan nasi dengan menu yang berbeda, dengan bumbu yang berbeda, tetapi kita bisa tetap sama dalam satu meja. Jadi kalau ada orang alergi dengan keyakinan yang lain, itu bukan ajaran Islam. Kalau ada orang lain yang gak suka mungkin dengan Islam yang damai, Islam yang ramah, saya yakin itu bukan ajaran yang dia yakini. Kalau ada orang yang tak suka dengan gaya orang beragama, tak suka cara makan orang beragama, tak suka ritual orang yang beragama, itu bukan daripada ajaran kami, ajaran Islam. Islam itu dia artinya saja sudah mendamaikan. Mendamaikan apapun yang dia lihat, mendamaikan apapun yang terlihat. Kalau sudah dia mendamaikan, maka damailah yang ada di sekitarannya. Maka dari itu, kita harus menghindari pengajian yang mengajak orang untuk arogansi, menganggap dirinya yang paling benar, sehingga yang lain disesat-sesatkan, yang lain dihina, yang lain dibuli. Kita harus menghindari guru-guru yang mengajar kebengisan, yang mengajar kekejaman. Kita harus menghindari pemuka-pemuka agama yang memutarbalikkan fakta bahwa agamanya damai, tetapi dia bikin agamanya malah menjadi agama pembantai. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 55 berfirman, "Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu." Apabila mereka itu mendengarkan kata-kata yang tak bermanfaat, mereka akan berpaling darinya. Qalu, mereka lalu berkata, "Lana a'maluna walakum a'malukum." Bagi kami inilah amalan kami, bagi kalian itulah amalan kalian. Salamun alaikum
La nabtaghil jahilin, kesejahteraan bagi kalian, keselamatan untuk kalian, dan kami tidak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Ini sebuah ayat yang mengajarkan kepada kita, kalau ada kita dengar kata-kata yang gak bermanfaat, kata-kata yang mengajak kepada kehancuran, mengajak pada kerusakan, yang mengajak kepada permusuhan, hindari, jangan diikuti. Katakan, ya kami seperti ini, inilah amalan kami, kalian ya seperti itu. Jangan ada pemaksaan di antara kita. Dan orang-orang yang bisa menerima perbedaan itu, mereka akan mendapatkan satu ungkapan indah, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, kesejahteraan bagi kalian. La nabtaghil jahilin, kita gak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang menggunakan agamanya untuk kekerasan. Mereka yang memperalat ajaran agamanya itu untuk menyakiti sesama. Mereka menggunakan agamanya itu untuk melebarkan permusuhan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Utrukuhum mayadinun." Biarkanlah mereka itu melaksanakan ajaran agama yang mereka yakini. Nah, Nabi sendiri saja sudah menyatakan seperti itu. Biarkan sajalah. Masing-masing kita punya keyakinan, masing-masing kita punya pemahaman terhadap keagamaan kita. Jadi kita tidak memperuncing perbedaannya, tapi bagaimana kita bisa mencari titik pertemuan yang membuat antar agama itu rukun, damai, dan penuh dengan toleransi. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Ahmad. Qila li Rasulillah SAW, ayyul adyani ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, agama apakah yang paling dicintai Allah? Nabi menggunakan redaksi adyan. Ini bentuk plural atau jamak dari kata din. Jadi, agama-agama apa ya Rasulullah yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab dengan simple. Al-Hanifiyatus Samhah, yaitu agama yang Al-Hanifiyah, yang lurus, yang pure, murni, yang membawa kebaikan. Dan Samhah adalah agama yang penuh dengan toleransi. Apa itu toleransi? Kata Abdurrahman bin Ziyad, As-Samhah atau toleransi itu adalah ghairul ghaliyah, yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama itu. Tidak menempatkan agama itu selalu di dalam objek publik, di ranah publik. Kita berbaur misalnya dengan agama ini, agama itu, tapi kita terlalu menyampaikan pesan-pesan agama itu di hadapan kawan-kawan kita yang berlainan agama itu secara khusus. Nah, ini tidak cocok. Jangan sampai kita menggunakan agama, menyampaikan agama di tengah orang-orang yang berbeda agamanya dengan penyampaian kita. Lalu kita terus mengangkat-ngangkat agama kita, memuji agama kita, kita yang paling benar, yang lain itu salah. Ini nggak bisa. Itu bukan toleransi namanya. Jadi kalau kita yang disebut dengan orang-orang yang toleran adalah orang-orang yang saling asah, asi dan asuh. Bagaimana dalam kehidupan sosial, bagaimana dalam bingkai kebinekaan kita bisa merajut benang-benang persaudaraan. Itu. Tapi kalau kita di komunitas kita berbicara tentang agama, ya sampaikan secara khusus. Tapi kalau di ranah publik, kita harus menghindari hal-hal yang mungkin barangkali pemeluk agama lain tidak mengetahui ajaran agama kita yang mungkin lebih kepada spesifikasi yang memang harus dipelajari secara khusus dengan ilmu dan wawasan yang mungkin harus mantap bagi diri seseorang. Nah, kemudian Samha itu artinya walal jafiyah. Jafiyah itu tidak bengis gitu, tidak kejam. Jadi agama Islam, agama apapun itu tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan kebengisan. Nama saja sudah agama. Tidak kocar-kacir, tidak hobar-habir, tidak hancur menghancurkan, tidak kejam. Nah, ini agama.
Agama itu lal jafiyah, dia tidak menghancurkan. Inilah agama yang sesungguhnya itu. Dia tidak merusak, dia tidak arogansi. Ingat, toleransi bikin makmur, sementara arogansi bisa buat hancur. Semoga dengan semangat kebinekaan, semangat Pancasilaisme ini kita membawa Indonesia ini ke arah yang lebih maju, adil dan beradab. Salam Indonesia Raya untuk teman-teman kita yang ada di sana, yang berlainan agama. Ayo, umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, dan apapun itu yang memiliki keyakinan dan akidah, mari sama-sama kita majukan Indonesia kita. Salam damai, salam Nusantara, mencerahkan, mencerdaskan. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi di cemil selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.